Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Asep Oprek, channelnya referensi sobat-sobat kreatif. Oke, sahabat-sahabat kreatif dimanapun kalian berada, dan yang baru mampir juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan sukses selalu. Di sini saya bukan untuk menggurui atau mengajarkan ya, tapi saya di sini berbagi pengalaman atau sharing ya, bagaimana menentukan posisi in dan X dari piston itu sendiri ya. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate. Kita tentukan apabila si di piston ini tidak ada tulisan in atau X di sehar-sehar yang sudah dibubut ya, ataupun yang racing ya, biasanya tidak terdapat in X nya, dan juga menentukan tanda titik, segitiga, dan panah ya. Itu berperan berbeda-beda ya. Kita kalau menentukan dari bagian luar belum pasti juga ya teman-teman, soalnya tiap piston itu berbeda-beda ya. Bagaimana sih menentukan in X supaya tidak ragu lagi? Oke, kita langsung saja ukur menggunakan jangka sorong ya, atau sigmat. Ukur dulu ukuran yang paling besar dan yang paling kecil. Contohnya seperti ini ya. Kita tentukan cara mengukurnya seperti ini ya, lurus. Kita harus lurus. Ukur bagian kedalamannya, ukur bagian dalam. Ukur bagian dalam seperti ini ya. Pengukuran bagian dalam ini terlihat 18 ya, 18 mm. Langsung ke yang bagian bawah. Yang bagian bawah ternyata lebih kecil ya, 17 mm. Nah, mana sih yang bagian X, mana yang bagian in? Kalau yang in itu ukurannya lebih kecil ya teman-teman, sedangkan yang X itu menandakan ukuran lebih besar ya. Ini 18 dan ini 17, berarti ambil selisihnya yang paling besar ya, yaitu 18. Nah, kita tentukan sebagai X. Kenapa kalaupun terbalik nanti terdapat goresan di bagian dinding piston ini ya, gesekannya lebih cepat panas ya teman-teman, dan mengakibatkan ngebul juga ya kalau tidak dicermati. Nah, langsung ada juga tahapan yang cara mengukur kedua, yaitu dengan seperti ini, mengukur bagian luar dari luar ya. Ini terlihat 32 ya, 32 mm, dan ini 33 mm, berarti selisihnya 1 mili ya, 1 mili. Kalaupun dari dalam tadi 17 sama 18 ya teman-teman, berarti bisa ditentukan juga ini X 33, sedangkan ini in 32. Kita buktikan
Ini posisi yang 32 in ya teman-teman. Di sini ada tulisannya in. Dan ini posisi X33. Kita langsung tandain dengan spidol ya. Nah, lanjut ke bagian pemasangan ring seher. Kita posisikan, kita bikin garis dulu buat patokan ya. Ukurannya ini 120 derajat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini ring kompresi 2. Ini ring kompresi 1. Ini ring oli 2. Ring oli 1. Dan ini bagian posisi ring pelumas ya. Ring pelumas atau ring oli sama saja, cuman yang bergerigi ya. Nah, terus bagaimana pemasangan yang pertama? Yang pertama yaitu pasang dulu ring yang bergerigi atau ring oli, ring pelumas. Itu posisikan, kalau baru biasanya ada tandanya di sini hijau atau merah. Posisinya itu harus di atas. Kita tempatkan seperti ini. Tentukan yang ini lurus ya. Posisinya harus pas, lurus. Langsung masuk ke ring oli 1. Ring oli 1 biasanya itu agak gelap ya teman-teman. Warnanya agak gelap. Dan juga harus diperhatikan ini posisi ada yang tumpul, ada yang tajam. Posisinya itu harus tahu dulu ya. Kalau yang misalkannya posisi tumpul di bagian atas, berarti dia bagian ngompres ke atas ya. Posisikan ring 1 di sini. Ring oli 1 langsung ke ring oli 2. Ring oli 2 ring oli 2, ring oli 1, dan ring pelumas, ring oli gerigi ya. Nah, sedangkan yang ring oli 1, ring kompresi 1 itu biasanya warna ringnya itu ada yang bronze, hitam, biasanya kebanyakan hitam ya, hitam pekat. Itu posisinya ada di ring kompresi 2 ya, ring kompresi 2. Ring kompresi 2 posisikan di 120 derajat dari posisi ring kompresi 1. Harus lurus ya. Nah, ini lurus. Langsung masuk ke ring kompresi 1-nya ya. Ring kompresi 1 kita posisikan. Dan di sini harus dicermati ya. Ring 1
ring kompresi 1 itu biasanya bentuknya itu ada sedikit ada yang tumpul membentuk derajat ya. Nah, dan biasanya juga ada tanda N atau T ya. N strip T itu posisinya harus di atas ya teman-teman, menghadap ke atas. Nah, langsung saja ke pemasangannya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi posisi ring-ring ini jangan salah pasang ya, atau posisi jangan salah seperti di gambar di atas. Nah, jadi bentukan-bentukan dari ring ini punya karakter tersendiri ya, dan juga punya manfaat sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama, ring kompresi 1 itu buat menahan kebocoran dan berbentuk seperti itu supaya mengantisipasi kebocoran ke ring kompresi 2. Sedangkan kalau misalkan yang salah pemasangan itu akan mengakibatkan si piston kembali ngebul ya, ngebul, ada kebocoran dan bukan pada tempatnya, jadi pasti ada kebocoran di bagian kompresi ya. Ini in, ini X, ini ring kompresi 1, ini ring kompresi 2, ring oli 1, ring oli 2, dan ini 45 derajat buat ring oli atau ring pelumas di bagian bawah. Biasanya kalau buat oversize yang sudah lumayan besar, biasanya dikasih lubang di bagian sirip-sirip bawah piston karena untuk menambah pelumas di bagian pangkat piston ini ya, supaya tidak terjadi kekurangan oil atau pelumas dan mengakibatkan macet ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With